pusat data ini kemudian diretas, ada ketidaksiapan sistem. Lalu dalam pandangan intelijen soal transformasi digital kita akan jadi seperti apa, Pak Sulaiman? Ya itulah Pak resiko. Jadi memang tadi seperti tadi kita melanggar ilmu alam. Ilmu alam bilang jangan taruh telur dalam satu keranjang. Lah kita kumpulin semua jadi satu keranjang. Ya ini jadinya. Jadi tidak perlu pusat data itu. Ya, server dijadikan satu, begitu satu kena semua sekian banyak. Coba itu tidak dijadikan satu, terbagi-bagi. Itu akan sulit bagi peretas, sulit. Yang mempertahankan nanti kalau bocor siapa yang bodoh. Lah kalau sekarang kan semua merasa pinter karena dijadikan satu. Tapi kan maksudnya baik kan sebetulnya untuk ada pusat data semuanya bisa saling menurut siapa baik? Kan belum tentu. Interoperability itu saya sendiri, ini sendiri di-connect itu bagus. Tapi kalau ini dijadikan satu meja, satu kena di tengah habis. Kan itu sudah diingatkan, jangan taruh telur dalam satu meja, dalam satu basket. Nah ini kita jadikan itu. Oke, baik. Mas Rudy, jadi gimana kalau Anda lihat dengan pengalaman di kasus PDN, kelihatannya ada tidak siap, apapun rasanya, apakah transformasi digital ini masih akan berjalan sesuai dengan roadmap-nya? Iya, logikanya roadmap itu udah dibuat, PDN itu udah dikaji dari awal segala macam. Mestinya penerapan tadi konsep PDN untuk menyatukan itu sebenarnya nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Segmentasi antar instansi itu walaupun di satu tempat bisa dilakukan secara teknis. Itu dan di banyak layer bisa dilakukan. IT itu kan layernya ada sampai 7 gitu. Di berbagai macam layer itu bisa dilakukan segmentasi walaupun di satu tempat. Jadi yang satu kena, yang lain bisa masih aman-aman aja. Nah, berarti ini sudah jelas walaupun pembuatan PDN sekelas nasional ini dan dilakukan oleh sebuah PT yang biasanya berpengalaman di bidang data center. Ini menariknya adalah mereka nggak siap untuk menyiapkan hal-hal detail seperti ini. Itu konsep dasar segmentasi di layar 3, segmentasi di layar 7-nya, itu konsep dasar yang bisa dilakukan. Jadi PDN nggak ada yang salah dengan konsepnya, tapi implementasinya yang salah. Implementasinya saking amburadulnya, segampang ini si ransomware bisa masuk dan tersebar luas. Dari pengalaman kami selama ini mengatasi klien-klien yang kena ransomware, kita nggak pernah membuat klien bayar dan kita bisa melakukan negosiasi dengan pelaku plus juga melakukan recovery dengan aman tanpa terekspos kemanapun kasus tersebut. Nah, satu lagi yang salah dari pelaksana ini, entah itu outsource-nya, entah itu kominfo-nya, adalah terkesan mereka nggak siap, nggak tahu ini barang ransomware itu apa, harus bagaimana, lalu nggak hanya digital forensik, teknik negosiasi aja mereka nggak ada yang ngerti. Teknik negosiasi aja nggak ada yang mengerti. Kalau saya perhatikan dari kasus ini, kebetulan kasus ransomware ini cukup banyak bisa dianalisa dari sumber-sumber tertentu kalau kita yang teliti biasa di bidang itu ya. Ini bisa jadi besok atau lusa ada kejadian yang lebih penting lagi. Akan terjadi lagi. Kejadian ransomware tidak ditangani dengan proper. Oke, baik. Mas Januar, Anda kan ikut yang mendesain Perpres satu data. Ini betul konsepnya yang memang tadi Ruby mengatakan nggak ada masalah, implementasinya problematik atau gimana? Gini, di dalam Perpres satu data itu yang mesti dipenuhi adalah syarat interoperabilitas. Jadi dalam Perpres satu data itu bukan semua data dijadikan satu, tidak. Jadi misalnya saya Kementerian Sosial, ini Kementerian Dalam Negeri Dukcapil, di sana kepolisian gitu ya. Masing-masing punya data karena mereka adalah produsen data, mereka punya wali data, tapi kebutuhan data itu bisa saling mengakses lewat API. Misalnya DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yang dijadikan basis untuk pemberian bansos misalnya. Itu kan subset dari data NIK. Yaitu mereka yang 40% termiskin, ya kan? Itu bukan berarti data ini kayaknya dikopi, dipindah ke Kemensos, itu bukan. Atau misalnya penerima PBI dari BPJS Kesehatan, itu bukan berarti data kemiskinan yang ada di Kemensos dikopi, dibawa ke BPJS, tidak. Tetapi akses data. Nah, jadi maka ada istilah pemadanan dan lain-lain. Tapi saya tahu memang seiring waktu ini berjalan, kemudian kan Perpresnya tidak hanya satu data, Mas. Ada Perpres satu peta, ada Perpres SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Yang kemudian
semakin waktu ke sini kita semakin menyadari perlunya SPBE versi 2 atau bagaimana SPBE itu diimplementasikan. Maka sekarang muncul GovTech itu, di mana di dalamnya ada PDN ini kan. Nah, tetapi kalau kita memang mengikuti prinsip governance yang benar, kan mestinya sudah diomongkan sejak tadi kan, PDN dia tidak berarti satu server, kita punya PDN semua di situ. Ada di situ semua, tidak begitu. Kita mesti siap dengan DRC-nya. Menurut saya ke depan Mas. Tadi kita bicara transformasi digital. Ekonomi digital di Indonesia itu tumbuh pesat sekali. Tapi bukan pemerintah, Sistem. swasta. Apa benar? Pemerintah itu kedodoran di banyak hal. Pertama, adalah tentang peta jalan dan strategi. Kita itu perlu single digital roadmap. Itu yang kita perlu single itu jelas itu. Emang sekarang ada berapa? Saya nggak tahu Mas. Oh. Saya nggak tahu. Tapi yang jelas kejadian ini sudah menunjukkan bahwa masing-masing instansi, istilah saya copy tadi, gagap, nggak siap. Lalu 3 hal, GRC, governance, risk, mesti ditangani, dan C, compliance. Kalau kita nggak punya 3 itu, omongan transformasi digital itu hanya akan jadi jargon, diomongkan para pejabat. Tetapi di tingkat operasional Nggak paham? Nggak paham. Menurut saya, baik lagi Mas, the devil is always in the details. Kita mesti mau menerjemahkan cita-cita Indonesia emas lewat transformasi digital konkret sekali. Jadi kalau DPR saya dorong tadi, saya memang openly mendorong pansus itu, pemerintah, Pak Presiden, mesti yang namanya yang menangani transformasi digital, ini memang langsung harusnya dikoordinasi. Karena kalau tidak Mas, ya seperti ini, kemudian saling tunjuk-menunjuk. Saya setuju, insiden ini tidak akan yang terakhir. Tidak akan yang terakhir, ada lagi. Terakhir. Biorka kemarin sudah memberitahu, kita sudah, dan sekarang terjadi lagi. Saya tidak yakin kalau kita tetap seperti ini akan terjadi lagi. Oke, baik Mas Kamta. Ini ada kegagapan, ketidaksiapan. Lalu menurut pandangan Anda sebagai anggota DPR di Komisi 1, transformasi digital seperti apa yang harus dipersiapkan betul agar tidak terjadi model-model seperti sekarang? Ya, memang kalau kita lihat dari kasus ini ya, ini sistem kelihatannya memang kelemahannya terekspos dengan sangat brutal sekali. Sangat brutal. Nah, ini harus dibenahi dengan sangat serius. Yes, betul. Nah, yang tidak kalah penting saya kira tim Telkom, Kominfo, BSSN harus mengakui bahwa ini tidak bisa mengatasi ransomware. Artinya harus berani bertanggung jawab dan mengevaluasi sistem keamanannya. 1. Kedua, sistem keamanan nanti bisa dibagi di dalam beberapa bagian server data di kementerian, lembaga ya. Karena satu celah yang lemah itu akan jadi pintu masuk. Nah, terus pemerintah juga perlu membuat metode deteksi ransomware dengan teknologi endpoint modern ya. Dan seterusnya lah secara teknis ya, bagaimana membuat sistem yang lebih kuat. Terus yang ketiga, saya kira PDN juga harus membuat sistem keamanan yang bisa melindungi master boot record-nya nanti. Terus yang berikutnya, koordinasi antar lembaga pemerintahan. Jadi Kominfo, BSSN, mungkin juga tim Cyber Polri, ayolah kita humble semua lah untuk kita demi keamanan nasional, duduk bareng, kita sharing responsibility, kemudian cari yang terbaik. Siapa yang menjadi pelaksana, siapa jadi pengawas, jangan saling rebutan, tapi ketika ada masalah saling lempar-lemparan. Oke. Terus berikutnya yang tidak kalah penting saya kira, sistem pengawasan. Di Undang-Undang PDP itu sudah jelas ada badan pengawas yang punya tanggung jawab, responsibility, mengawasi, dan seterusnya. Dalam kasus ini jelas Kominfo nggak bisa ngawasi dirinya sendiri. Dia nggak bisa negur dirinya sendiri. Dia juga saya yakin nggak bisa negur kementerian lain kok. Nah, berikan pengawas itu kepada badan pengawas sesuai undang-undang. Undang-undang PDP turunannya segera dibuat dan diresmikan. Sehingga badan pengelola data itu ada yang mengawasi secara independen. Sudahlah, Kominfo nggak usah minta jadi pengawas. Sudah jelas ini jadi pelaksana, jadi pengawas itu menurut saya tidak berhasil dengan baik. Oke, baik. Pak Wamen, silakan merespon, terutama nasib PD dan transformasi digital setelah kejadian seperti ini. Saya kira kita jangan kalah oleh serangan ini ya. Jadi transformasi digital ini kan agenda bangsa.
Ini agenda bangsa. Jadi kalau kita kemudian gara-gara serangan ini lalu menyalahkan buat transformasi digital kita amburadul, kita kemudian jelek sekali. Terus tafsirnya apa, Pak? Apa? Tafsirnya apa ini kalau tidak amburadul? Kalau tidak jelek, tafsirnya apa ini? Ini kan insiden, Pak. Insiden itu by design atau sekedar, oh saya terantuk batu jatuh. Enggak by design dong, namanya juga insiden. Nggak bisa dong. Insiden itu enggak by Kalau by Anda design. diserang musuh, kita tahu sejak awal ketika Anda mendesain berjalan, Anda PDN, terpleset. Enggak, Pak. Ya, Kita Anda tahu jatuh, PDN dan itu kan bukan by design. BSSN itu mengatakan 8 juta serangan per tahun, Pak. Oh iya, itu Kok semua itu kita by accident bagaimana enggak dong. ceritanya? Kita semua Nggak aware. bisa by accident Kita semua begitu. aware, Pak, dengan Oke, soal silakan, itu. Pak Wamen, silakan. Kita semua aware dengan soal cyber security. Kita berani membuat transformasi digital itu include dengan yang namanya cyber security. Ya, Pak, dengan mengakui pertimbangan kesalahan itu tidak mengakui berarti gagal loh, Pak. Enggak, saya enggak bilang saya enggak mengakui kesalahan atau Kominfo tidak mengakui kesalahan atau BSSN tidak mengakui Itu kesalahan. bagian dari humbleness Ya. kita untuk Betul. menuju perbaikan, Pak. Betul, Pak, betul. Semua kita menjadikan ini lesson learn, pelajaran gitu loh. Iya kan? Transformasi digital tanggung jawab siapa? Tanggung jawab semua, Pak. Gitu, bukan cuma tanggung jawab Kominfo. Transformasi digital adalah transformasi bangsa. Ya, tapi kita masuk PDN, Pak, bukan transformasi digital, Lah, Pak. Bapak tadi yang masuk ke situ, makanya saya jawab. Enggak, saya tidak ngomong transformasi digital. Kita bicara Loh, PDN. barusan nanya soal transformasi digital. Enggak, itu bukan. Ya, Mas oke, Januar kita- yang Mas Januar yang bicara transformasi digital. Oke. Oke, apa sebetulnya lesson learn yang kemudian diambil dari peristiwa ini agar transformasi digital pusat data itu bisa berlangsung setelah jeda berikut ini?